Film dimulai dengan seorang sheriff bernama Boy Stephen sedang berjalan membunyikan lonceng sebagai tanda waktu sudah mau malam. Ketika menjelang malam, penduduk kota itu tahu bahwa situasi akan berubah menjadi mencekam lantaran ada teror dari makhluk-makhluk yang mengerikan. Terlihat beberapa warga yang masuk dan mengunci pintu rumah mereka masing-masing dengan tidak lupa memastikan jimat tergantung di setiap pintu rumah. Frank yang mabuk berat di bar tidak sadarkan diri, meskipun sudah berusaha dibangunkan oleh temannya. Akan tetapi karena waktu sudah malam, akhirnya temannya yang merupakan pemilik bar membiarkan Frank tidur di barnya, serta tidak lupa memasang jimat. Sementara itu, istrinya Lauren dan putrinya Megan menunggunya pulang. Saat Megan mau tidur, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok jendelanya dan mengaku sebagai neneknya. Saat Megan membuka jendela, tiba-tiba Frank yang baru saja pulang dari bar setelah mabuk berat tiba-tiba melihat rumahnya didatangi banyak orang, serta sudah ada sheriff yang keluar dari rumahnya yang menampar dan memarahi Frank karena tidak menjaga anak dan istrinya. Frank diseret oleh sheriff untuk melihat mayat istrinya dan putrinya yang sudah dicabik-cabik oleh makhluk misterius. Sheriff pun memerintahkan bawahannya Kenny untuk mengunci Frank beserta dengan kedua mayat tersebut di dalam kamarnya. Saat Sheriff turun dari tangga, Sheriff bertemu dengan pendeta yang ingin menemui Frank. Sheriff juga menemukan jimat yang terjatuh atau tergeletak di lantai milik keluarga Frank dan memutuskan untuk menyimpan jimat tersebut. Scan berpindah kepada sebuah keluarga yang terdiri dari Ethan, Julia, Jim, dan Tabitha yang ingin pergi untuk berlibur. Akan tetapi di tengah jalan mobil mereka terhadang pohon yang jatuh disertai dengan burung gagak menandai sesuatu yang buruk akan menimpa mereka. Dan akhirnya keluarga Jim tiba di sebuah kota yang aneh karena semua mobil kempes dan rusak. Dan berhenti di pemakaman Megan dan Lauren yang mati semalam. Saat Jim bertanya kepada warga sekitar, mereka tampak aneh dan mengacuhkan Jim. Jim pun bertanya kepada sheriff arah mana yang menuju jalan raya. Sheriff pun memberitahu Jim lurus saja mengikuti jalan. On the road. Kan tetapi setelah mengikuti jalan, mereka tetap kembali ke kota yang sama. Karena kebingungan, akhirnya Jim pun bertanya kepada seorang wanita, akan tetapi wanita itu tidak menjawabnya dan mengacuhkannya. Damn. It's impossible. Setelah berputar-putar cukup lama, keluarga Jim pun frustasi dan memutar balik arah. Dan sheriff pun mengambil strip paku untuk mengempeskan RV mereka. Akan tetapi ada mobil lain yang hampir menabrak RV milik Jim, sehingga Jim harus membanting setir dan terperosok ke hutan. Jim dan Julia masih sadar, sedangkan Tabitha pingsan dan Ethan kakinya tertusuk kayu. Sedangkan pengemudi mobil lain bernama Toby keluar dari mobil mencari pertolongan ke sheriff yang sedang menyiapkan paku untuk RV. Toby pun dibawa sheriff ke klinik terdekat tempat Christina. Dan ternyata masih ada orang di mobil itu. Saat didatangi sheriff, pria itu seperti mabuk sehingga sheriff pun terpaksa memborgolnya. Sheriff pun datang dan membantu mengeluarkan Julia dan Tabitha. Scan berpindah ke Alice yang merupakan anak dari sheriff yang sedang berziarah
dan diajak pendeta untuk membantu ayahnya menyelamatkan para korban. Sebelum malam tiba, setelah mereka tiba, Christy pun memeriksa kondisi Jade, sedangkan Kenny mengecek Arpy dan meminta untuk Christy cepat memeriksa Arpy karena terlihat buruk. Alice dan Kenny pun berhasil mengevakuasi Julia dan Tabitha, sedangkan setelah Christy memeriksa Ethan, dia mengatakan kondisi Ethan baik-baik saja, tapi butuh waktu untuk melepaskan kayu dari kakinya. Sherry pun meminta untuk menginap di Arpy selama 1 malam, karena Sheriff membawa jimat untuk digantungkan di Arpy. Meskipun belum tentu bisa mencegah makhluk misterius untuk masuk ke dalam Arpy. Tabitha yang tidak mau meninggalkan Ethan akhirnya berhasil dibujuk Jim untuk pergi sebelum malam tiba. Sementara itu, Torbe yang sedang dijaga oleh Sarah tiba-tiba membantu Christy merawat Ethan dan Sheriff menggantungkan jimat. Sedangkan di sisi lain, mobil yang mereka tumpangi menginjak paku strip yang Sheriff dan Kenny tadi tinggalkan. Pendeta pun meminta untuk tetap tenang dan membawa mereka ke rumah koloni. Sementara itu, Ethan tiba-tiba kejang-kejang dan saat Sheriff melihat jendela, ada makhluk-makhluk yang mendekati Arpy mereka. Apakah mereka semua selamat atau mati? Saksikan di video selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.